Halo sahabat sejati, saya Mr. Twins. Kali ini saya akan membahas tentang perseteruan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Untuk itu, semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah wawasan kita sama-sama. Halo sobat, untuk pembahasan kita yang pertama adalah dampak dan penyebab konflik Rusia dan Ukraina. Penyebab konflik Rusia-Ukraina dimulai tahun 2013 ketika Presiden Ukraina kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa. Setelah itu, konflik terjadi karena gerakan separatis. Berikut penjelasannya. Konflik antara Ukraina dan Rusia menjadi pembahasan di seluruh dunia. Penyebab konflik Rusia-Ukraina sudah ada sejak dahulu. Konflik bersenjata di Ukraina Timur sempat terjadi di awal tahun 2014. Sementara itu, bulan Oktober 2021, Rusia mulai memindahkan pasukan dan peralatan militer di dekat perbatasan Ukraina. Pemindahan pasukan dan militer itu memicu potensi invasi. Menurut sejarah, konflik antara Ukraina dan Rusia sudah lama terjadi. Dahulu, Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayah mencakup Eropa Timur. Kedua negara ini mempunyai bahasa, sejarah, dan politik. Presiden Putin dari Rusia mengklaim negaranya dan Ukraina adalah salah satu orang. Klaim tersebut menyebut Ukraina termasuk peradaban Rusia, namun Ukraina menolak klaim ini. Tahun 2005 dan 2014 terjadi revolusi di negara Ukraina. Negara tersebut menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO sendiri adalah aliansi militer yang terdiri dari 28 negara di Eropa dan Amerika Utara. NATO mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan menuntaskan konflik. Posisi NATO murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu negara diserang, maka anggota dari negara NATO mewajibkan untuk solidaritas. Dikutip dari halaman Global Conflict Tracker atau CFR, menjelaskan latar belakang konflik kedua negara ini. Berikut penyebab konflik Rusia-Ukraina, mengutip dari cfr.org. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan kita yang pertama. Pada tahun 2013, awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kyiv, Ukraina. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa. Dan pada tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian, Presiden Vladimir Putin menjelaskan perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia, serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk. Di Ukraina Timur, gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina. Lalu, pada tahun 2015, negara Ukraina menjadi krisis internasional pada bulan Juli 2014. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Terjadi kecelakaan pesawat penerbangan Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina. Kecelakaan pesawat tersebut menewaskan sebanyak 298 penumpang. Lalu, pada bulan Oktober 2015, penyelidik dari Belanda menyimpulkan bahwa pesawat tersebut jatuh karena rudal dari darat ke udara buatan Rusia. Pada tahun 2015, para penyelidik menjelaskan sistem rudal disediakan oleh Rusia bulan September 2016. Sebelumnya, negara Perancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina melakukan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan di bulan Februari tahun 2015. Perjanjian tersebut mencakup gencatan senjata, penarikan senjata, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina untuk mengurus wilayah konflik, tetapi penyelesaian diplomasi tidak berhasil.
Dan pada tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan mengerahkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Pasukan ini untuk mencegah agresi Rusia di wilayah Eropa Timur. Pasukan NATO ini bergabung dengan 2 brigade tank Angkatan Darat Amerika Serikat. Pengerahan pasukan ini terjadi pada bulan September 2017. Sejak konflik di tahun 2014 silam, warga Ukraina mendapat serangan cyber. Tahun 2016, warga Kivli terkena pemadaman listrik. Tahun 2017, terkena serangan cyber komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina. Dan pada tahun 2018, Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar bulan Oktober 2018. Pelatihan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Latihan tersebut dilakukan 1 bulan setelah Rusia mengadakan latihan militer tahunan. Jadi sobat sejati, inilah pembahasan kita kali ini, yakni mengenai perseteruan antara Rusia dan Ukraina yang kini kian memanas. Semoga dengan adanya pembahasan kita kali ini dapat membantu sobat semuanya dalam menggali informasi dunia internasional saat ini dan menambah wawasan kita sama-sama. Dan jangan lupa komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.